kelas tolong siapkan kelasnya untuk berdoa. Semua siap? Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah kalian semua diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini berkah bagi kita sehingga ilmunya dapat diserap dengan baik. Ada yang ada yang tidak hadir? Oke, sepertinya ada semua ya, namanya dari saya. Apakah sudah materi minggu lalu tentang struktur organisasi kehidupan? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Naraya. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan ini. Pertama ada sel, ada jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Oke, terima kasih Naraya. Coba kita amati wajah teman-teman di sebelah kalian, di sekitar kalian. Apakah sama atau beda? Beda. Nah, kira-kira penyebab bedanya karena apa ya? Ada tahu? Ya, silakan. Ya, silakan. Karena setiap orang memiliki susunan gen yang berbeda-beda yang berasal dari induknya. Oke, terima kasih. Benar ya kata temannya. Beri tepuk tangan teman-teman. Jadi, karena kita memiliki gen yang berbeda-beda, setiap makhluk hidup juga memiliki gen yang berbeda-beda. Nah, pada gambar di sebelah ini terlihat bahwa di suatu hutan itu terdapat beberapa macam tumbuhan dan juga hewan. Nah, tumbuhan dan hewan ini beraneka ragam tumbuhan dan hewan ini termasuk ke dalam keanekaragaman hayati. Jadi di Indonesia kalian tahu kan, di Indonesia itu tersebar dari Sabang sampai Merauke, hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhannya berbeda-beda ya kan, dan juga ekosistemnya juga berbeda-beda. Nah, maka kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Apa sih pentingnya mempelajari keanekaragaman hayati? Ada yang tahu? Nah, karena belum tahu kita akan mempelajarinya. Sebelumnya tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tingkat keanekaragaman hayati. Kaitannya dengan materi sebelumnya yaitu yang disampaikan oleh Raya bahwa tingkatan dari struktur organisasi kehidupan itu ada individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Jadi di sini tingkatan keanekaragaman hayati itu terdiri dari yang genetik, gen, spesies, tingkatannya, dan ekosistem. Lalu tujuan yang ketiga mampu menganalisis manfaat dari keanekaragaman hayati. Jadi diharapkan setelah pembelajaran hari ini kalian mampu mengetahui apa itu tingkatan dari keanekaragaman hayati, terus mampu membedakan dan menganalisis antara keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat spesies, dan juga tingkat ekosistem. Serta yang terakhir kalian itu juga tahu pentingnya kita mempelajari ke hati. Kalian sebelumnya sudah dibagi ke dalam kelompok belajar bukan? Sesuai gaya belajarnya ada yang audio, visual, dan kinestetik. Nah, kelompok visual di mana? Kelompok visual di sini, kelompok audio di sini, dan kinestetik di sini. Nah, ibu akan membagikan LKPD dan juga media pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar kalian. Kalau yang audio itu ibu akan memberikan barcode berupa link video yang bisa dipindai melalui Google Lens. Kalau untuk yang visual, ibu akan memberikan kalian LKPD beserta infografis yang berisi poster tentang keanekaragaman hayati, serta yang kinestetik ibu akan memberikan mind map yang bisa kalian tempel-tempel dan kalian isi tentang keanekaragaman hayati. Sebelum bekerja di dalam kelompok, guru mengecek kefokusan siswa dengan cara melakukan KSE fokus, yaitu dengan menepuk tangan sesuai instruksi guru. Apabila diminta tepuk 1 kali, maka siswa akan menepuk tangan 1 kali. Jika diminta untuk menepuk tangan 2 kali, siswa akan menepuk tangan 2 kali. Jika guru mengatakan setengah, siswa tidak tepuk tangan.
Siswa yang telah terbagi ke dalam kelompok sesuai gaya belajarnya, kemudian bekerja di dalam kelompoknya. Siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik akan menempelkan gambar-gambar yang sesuai dengan mind map yang telah diberikan. Siswa akan mencocokkan keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan ekosistem. Selanjutnya, untuk siswa yang memiliki gaya belajar auditori, siswa akan men-scan kode QR yang telah diberikan oleh guru dan menonton video pembelajaran. Kepada siswa yang memiliki gaya belajar visual, siswa akan mempelajari materi melalui infografis yang telah diberikan. Siswa yang telah terbagi ke dalam kelompok sesuai gaya belajarnya, kemudian bekerja di dalam kelompoknya. Siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik akan menempelkan gambar-gambar yang sesuai dengan mind map yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan presentasi dari kerja kelompok yang telah kalian lakukan. Pertama dimulai dari kelompok kinestetik. Silakan presentasikan yang sudah kalian buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keanekaragaman hayati ini merupakan keberagaman makhluk hidup dilihat dari perbedaan ukuran, warna, bentuk, tekstur maupun jumlah pada semua gen, spesies dan ekosistem di suatu daerah. Keanekaragaman pada makhluk hidup ini terjadi akibat adanya faktor genetik atau keturunan dan perbedaan faktor lingkungannya. Keanekaragaman hayati terbagi berdasarkan tingkatan. Pertama adalah tingkat gen, spesies dan ekosistem. Tingkat gen itu keanekaragaman tingkat gen adalah perbedaan yang terjadi pada organisme sejenis organisme yang ada di dalam suatu spesies karena adanya perbedaan gen. Contohnya yaitu burung soka berwarna merah, kuning dan merah muda. Oke, terima kasih. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Kombinasi susunan perangkat gen dari dua individu menghasilkan keanekaragaman individu dalam satu spesies. Contoh dari keanekaragaman tingkat gen itu adalah keanekaragaman pada berupa soka. Sedangkan dari kelompok visual mengatakan keanekaragaman genetik disebabkan oleh perbedaan susunan gen pada setiap individu. Maka bahwa tindakan dari kehidupan manusia ini banyak yang merusak keanekaragaman hayati seperti menebang pohon, jadi kan hutan itu gundul, berarti kan berdampak kepada hilangnya keanekaragaman hayati di hutan. Sementara kita lihat pada gambar pertama tadi, di hutan itu banyak sekali tumbuhan dan hewan-hewan yang tinggal di dalamnya. Jika manusia terus mengeksploitasi hutan dengan menebangnya, itu bisa kehilangan kita keanekaragaman hayati. Kita tidak tahu apa saja organisme yang hidup di bumi. Setiap organisme pasti punya manfaat bagi kehidupan yang berlangsung di lingkungan gitu. Nah, sekian pembelajaran dari kita. Apakah ada yang ingin menyampaikan kesimpulan? Perkenalkan, nama saya Intan Putri Aulia. Jadi kesimpulannya adalah keanekaragaman hayati adalah berbagai jenis makhluk hidup yang ada atau tinggal di bumi. Keanekaragaman tersebut dibagi atas perbedaan gen, jenis, dan ekosistem sehingga menghasilkan bentuk dan rupa beserta ciri khas yang berbeda. Sudah disimpulkan pembelajaran kita hari ini, kita bisa mengetahui bahwa keanekaragaman hayati itu adalah keanekaragaman sifat makhluk hidup yang ada di bumi sekitar kita. Nah, keanekaragaman hayati terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama apa? Gen, yang kedua tingkatan spesies, dan yang ketiga itu ekosistem. Nah, contoh masing-masingnya kalau gen itu perbedaan yang terjadi di antara individu. Nah, perbedaan
Waalaikumsalam.